Bu. Iya, Perkenalkan nama saya Gibran Gibran dari Teknik Mesin 3 kelas 10. Ini bertanya Bu, apa pendapat Ibu? Apa yang dimaksud asuransi syariah? Asuransi syariah itu asuransi yang berbasis Islam. Itu biasanya sama dengan ada perbedaan dengan konvensional. Syariah kan berbasiskan Islam. Ya, Islam jadi tidak ada penekanan riba atau apa. Tapi kalau asuransi konvensional itu ditakutkannya ada unsur riba dan horor, perjanjian atau peristiwa yang tidak jelas. Seperti itu. Ya, tentang asuransi syariah. Ya. Terima kasih Bu. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan kepada teman-teman berikutnya Bu. Ya, Perkenalkan, nama saya Andika Rahman dari kelas 10 TPM 3. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana pandangan Ibu tentang asuransi menurut Islam? kalau asuransi menurut Islam itu dibolehkan. Ya, ada yang para ulama ya ada yang ngomong dibolehkan, ada yang ngomong haram. Ya, kalau dibolehkan itu kan istilahnya menanggung kerugian atau apa, tapi dengan dasarnya akad. Kalau asuransi yang syariah, tapi kalau misalkan asuransi yang konvensional itu perbedaannya tidak melalui akad untuk perjanjiannya ya, sudah ditentukan. Dari asuransi konvensional ditakutkan ada unsur pidana dalam pembayarannya atau pergantian kalau misalkan kita mendapatkan musibah atau apa. Tapi kalau asuransi syariah itu melalui akad, terus pembayaran preminya kita mampunya berapa, yang ditanggungkannya siapa aja, uang pertanggungannya berapa, itu melalui akad dan transparan, tidak ada yang ditutupin kalau asuransi syariah. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, haram. Kalau yang mengatakan haram itu takut di dalamnya itu ada unsur riba dan ada horor yang musibah yang tidak pasti. Kita aja Bu, makasih. Ya. Perkenalkan, nama saya Karunia dari kelas 10 Teknik 3. Saya ingin bertanya, sekarang ini kan banyak bermunculan bank syariah. Apa yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional? Kalau bank syariah itu istilahnya ada unsur kayak ada unsur ribanya kayak untuk bunga atau apa kan. Tapi kalau misalkan bank yang itu yang konvensional ya, yang ada unsur kayak riba atau apanya. Tapi kalau bank syariah itu memberikan apa namanya, kalau untuk kita yang menabung, terus kalau memberikan kelebihan atau apanya itu biasanya melalui kesepakatan. Terus untuk usahanya itu jelas terus tanpa sepengetahuan kedua belah pihak. Kalau misalkan konvensional kan tidak, misalkan untuk peminjaman orang lain atau apa kan bisa dari bank konvensional. Terus apa istilahnya, keuntungannya atau administrasinya kan sudah ditetapkan. Tapi kalau misalkan untuk bank syariah, kalau kita minjam bisa boleh sama dengan konvensional bisa minjam, tapi untuk pembayaran atau ada administrasinya itu melalui kesepakatan dan akad. Untuk bank syariah, perbedaan bank syariah sama bank konvensional. Terus kalau bank syariah biasanya ada yang apa untuk penjaminnya tuh, kayak lembaga penjamin pinjaman atau apa, ada DPS, Dewan pokoknya ada yang mengawasi. Kedua belah pihak juga ada yang mengawasi. Kalau misalkan bank konvensional kan lembaga penjamin simpanan, ya kalau syariah juga semuanya. Itu yang membedakan sih. Kalau yang syariah melalui akad kesepakatan, kalau yang konvensional. Terima kasih Bu atas jawabannya. Mungkin ada teman saya yang ingin bertanya juga. Ya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul
Teknik Mesin kita. Izin bertanya Bu, apa saja yang menjadi ciri-ciri bank syariah? Ciri-ciri bank syariah, itu sama tetap adanya misalkan kita mau menabung kan boleh ya, ada bukunya tetap sama kayak yang sekarang kan ada bank syariah kayak misalkan BNI apa kan semua ada, terus ada anggota ya, istilahnya anggota kita kan nasabah itu ada, sama bank konvensional juga ada nasabah untuk pemberian laba atau misalkan dari simpanan kita, pemberian laba biasanya melihat dari apa yang diusahakan atau usaha apa yang bank itu kembangkan ya kan. Kalau misalkan bank konvensional kan biasanya melalui kayak pinjaman yang buat nasabah atau pembayaran apa buat nasabah, keuntungannya kan mungkin dari situ. Keuntungan dari situ kalau konvensional kan istilahnya sudah ditetapkan. Nah kalau misalkan bank syariah emang keuntungannya bisa kita meminjam ya, dari keuntungan buat bagi hasil atau apanya itu bisa dari pinjaman, bisa kitanya juga untuk yang punya hutang bisa, tapi untuk membayarnya atau angsurannya itu melalui kesepakatan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Jadi adanya transparan sebelum perjanjian atau apa tuh, sebelum akad itu ada perjanjian yang transparan yang terbuka. Tapi kalau bank konvensional sudah ditetapkan yang membedakan. Makasih ya Bu. Ini teman saya ada yang mau bertanya lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Mau nanya, bagaimana sih hukum bertransaksi dengan bank konvensional ini? Tadi di masjid masih ada, saya arahin ke sini. Apa? Bagaimana sih hukum bertransaksi dengan bank konvensional ini? Boleh saja. Hukum bertransaksinya maksudnya kita menabung di bank konvensional boleh, dibolehkan. Tapi kalau bisa mah yang lebih baik dari bank yang istilahnya yang syariah, karena jelas untuk pembagian hasilnya jelas, untuk kegiatannya apa biasanya kan jual beli ya kan, jual belinya bagaimana, terus dari prinsip bagi hasilnya seperti apa kan, melalui kesepakatan bersama kedua belah pihak ya kan. Tapi kalau bank konvensional kan kalau misalkan mau pinjam atau jual beli atau bagi hasil kan tidak melalui kesepakatan, sudah ditentukan dari bank konvensional sendiri. Kalau bank syariahnya melalui kesepakatan kedua belah pihak antara nasabah dan banknya. Suruh ganti kok dia. Kan ada pembagian, ada mudaroba, ada dari penjualan izaro kayak gitu. Kalau bank syariah mah seperti itu, menentukan bagi hasil atau dari hasil apapun melalui kesepakatan. Dari 2021 kan? Iya. Bu Wina. Saya Muhammad Salim dari kelas 10 kelas 3. Saya mau nanya bagaimana hukum seseorang yang bekerja di bank konvensional. Nah, sementara di Indonesia kan mayoritasnya Islam. Banyak tuh di sana mereka yang mayoritas Islam tapi kerja di bank konvensional yang di dalamnya ada unsur ribanya. Bu, itu hukuman gimana Bu? Kalau kitanya sudah tahu hukum riba kan istilahnya tidak boleh diharapkan oleh kita, apalagi kita memakan dari hasil kita kerja dari bank konvensional, karena ada indikasinya riba. Kalau sudah tahu ketentuan itu lebih baik keluar saja, cari hasil yang lebih baik lagi pekerjaannya, jangan yang mengandung unsur riba. Kalau riba kan nanti akan membawa harta kita yang ada tuh terbawa lagi, kesulitan habis. Jadi lebih baik dihindari. Kalau bisa keluar, cari pekerjaan yang tidak ada unsur ribanya. Kalaupun mau banknya ya cari bank yang syariah, jangan yang konvensional. Jadi hukumnya tetap haram ya? Iya, kalau riba mah tetap hukumnya haram, tidak diperbolehkan oleh Islam. Ya kan? Kalau misalkan kita ini kerja di suatu bank,
di bank itu tuh ada unsur ribanya, tapi kita kebagian kerja yang nggak ada bagian unsur ribanya, Bu. Itu tetap haram apa enggak, Bu? Tetap, karena kan penggajian kita kan dari bank tersebut. Nah, bank tersebut kan perjalanannya untuk membayar gaji karyawan kan dari usaha dari bank tersebut, dari simpan pinjam ya kan, dari jual beli ya kan, terus dari misalkan penanaman kayak deposito atau APN itu dari situ. Untuk menggaji karyawan kan dari mana kalau bukan dari usaha bank itu sendiri kan. Nah, Berarti selama banknya itu ada unsur riba tetap haram dimanapun itu ya, Bu? Udah puas juga, Bu, sama jawabannya? Makasih ya, Bu, udah mau luangin waktu kita sebentar buat kami nih tugas. boleh. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.